Baik, mohon izin akan segera saya mulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini kita memasuki hari kedua dari rangkaian kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema media interaktif. Ya, lebih spesifiknya adalah dengan materi membuat LKS dan juga soal-soal online dengan bantuan live worksheet dan juga soal-soal online dan berbagai macam permainan dengan ProProf ya. Nah, di sini sudah ada kedua pemateri yaitu Bapak Nanang Sriadi dan juga Pak Haris Faisal ya. Nah, pada sesi kali ini ya akan kita bagi menjadi dua bagian karena ada dua materi. Masing-masing pemateri akan menyajikan materi dan juga tanya jawab dengan durasi 1 jam. Jadi nanti Pak Nanang mungkin materi kemudian langsung tanya jawab mengenai media interaktif dengan bantuan live worksheet selama 1 jam. Setelah itu dilanjutkan oleh Pak Haris Faisal menampilkan materi ProProf lanjutan dari hari pertama selama 1 jam ke depan dan juga di dalamnya termasuk ada tanya jawab ya. Jadi selama Pak Nanang ataupun Pak Haris Faisal menjelaskan, Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung lewat kolom chat ya, sambil ketika Pak Nanang nanti selesai, Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung, secara interaktif gitu ya. Nah, nanti silakan bisa siapkan pertanyaan di kolom chat gitu ya. Silakan bisa disampaikan ketika penyajian materi. Nah, untuk kesempatan yang pertama, saya berikan waktunya kepada Pak Nanang Sriadi untuk menampilkan bagaimana cara membuat berbagai macam jenis soal ya, mulai dari pilihan ganda, isian, dan yang lain-lainnya dengan bantuan live worksheet ya. Harapannya dengan adanya live worksheet ini Bapak Ibu dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online gitu ya, itu akan jauh lebih mudah dalam memberikan soal-soal ya. Jadi agar ada variasi dari pembelajaran yang mungkin sebelumnya soalnya hanya menggunakan Google Classroom atau dengan bantuan Google Form ya. Kini sudah bisa dengan live worksheet gitu ya. Nah, untuk kesempatan yang pertama silakan Pak Nanang untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Randi atas waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan kedua, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang live worksheet. Sebelumnya, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Pak Randi, Pak Suhardi, Pak Haris yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu materi pada malam hari ini, baru nanti dilanjutkan oleh Pak Haris. Sebelumnya, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kalau suara saya mungkin kurang terdengar jelas, karena saat ini di tempat saya sedang hujan deras, dan kondisinya sedang mati lampu ini. Nah, semoga suaranya jelas. Jelas atau tidak Pak Randi suara saya? Jelas Pak, jelas. Ya, alhamdulillah. Kalau listrik sudah mati, semoga jaringannya aman. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, izin untuk share screen. Apa sudah muncul Pak Randi? Ya, sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, di sini kita akan melanjutkan yang kemarin kita sudah membuat materi. Di live worksheet kita bisa menambahkan video, kita bisa menambahkan PowerPoint, kita bisa menambahkan link, kita bisa menambahkan audio. Tadi saya sudah mencoba membagikan yang kemarin saya praktekkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, di situ saya sudah mengecek sebagian besar dari Bapak Ibu sudah bisa untuk memasukkan materi PowerPoint, link, audio. Tapi saya lihat beberapa permasalahan ada di memasukkan audio dan memasukkan link.
Jadi sekali lagi untuk memasukkan link, sebelum kita mempastikan link di depannya, kita ketikkan dulu link titik 2, baru kita pastikan link yang akan kita tuju. Yang kedua untuk audio, itu play mp3 titik 2, baru kita upload filenya dari komputer kita. Nah, tadi ada yang mengupload dari OneDrive, jadi untuk mp3 tidak perlu di-upload dari OneDrive-nya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat berbagai jenis soal yang bisa dibuat di live worksheet yang nantinya kita terapkan ke lembar kerja peserta didik yang akan kita buat. Nah, jadi di sini saya membuatnya menggunakan Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu bebas ya, menggunakannya mau pakai apa? Microsoft Word, PowerPoint, mau pakai Photoshop, atau kalau sekarang yang modern pakai Canva. Jadi di Canva itu sudah banyak juga disediakan berbagai macam LKPD yang siap kita edit, atau kita membuat manual, sudah disiapkan berbagai aset yang sangat banyak di Canva-nya. Nah, sini saya contohkan menggunakan live worksheet. Jadi di live worksheet pertama nanti kita akan mempraktikkan soal pilihan ganda. Jadi soalnya saya buatnya seperti ini, pilihan ganda ya. Di bawah ini yang merupakan gambar dari 5 segitiga yang mana. Nanti jadi siswa memilih salah satu gambar ini. Yang kedua, di sini saya mencoba masukkan soal isian singkat dan paragraf. Ya, misalnya ini soalnya untuk isian singkat. Jadi untuk isian singkat, Bapak Ibu, di sini bisa dikoreksi secara otomatis. Namun untuk soal paragraf, itu tidak bisa dikoreksi secara otomatis. Kita mengkoreksinya manual. Jadi kalau nanti kita memasukkan soal paragraf, ya kita menilainya secara manual sendiri. Kita tambahkan nilai yang terkoreksi otomatisnya. Kalau soal isian singkat, kita bisa memberikan kunci jawaban dan terkoreksi otomatis. Lalu soal drop down, ini contoh ya, bentuknya nanti Bapak Ibu bebas seperti apa. Jadi ini nanti disediakan sebuah gambar. Nanti di kotak yang warna merah kita akan memasukkan perintah drop down-nya di sini. Nanti ini bangun apa seperti itu. Nah, ini juga kita berikan perintahnya nanti di kotak yang berwarna merah. Lalu soal checkbox, misalnya ini soalnya yang merupakan bangun ruang sisi datar yang mana saja. Nanti diberikan checkbox, ya di checklist mana saja yang termasuk jawaban dari soal tersebut. Nah, di sini kita berikan background warna biru. Ini terserah ya, nggak diberikan background pun nggak masalah. Tapi nanti ini untuk mempermudah kita dan memperbagus tampilan dari soal yang kita buat. Lalu ada soal join row atau mencocokkan menggunakan garis. Nah, misalnya gambar yang pertama pasangannya kemana? Gambar yang kedua pasangannya yang kemana? Ini menggunakan text box, Bapak Ibu ya. Ini text box juga, text box. Ini menggunakan gambar, bisa kita gambar sendiri atau kita download gambarnya. Ini soal mencocokkan atau join row. Lalu ada soal drag and drop. Nah, jadi kita berikan perintah, pindahkan bangun ruang di samping ke kotak yang tepat. Jadi kita kumpulkan yang mau dipindahkan kemana, dan tempat memindahkannya kemana. Nah, seperti ini. Ini nanti akan dipindah. Misalnya ini ke sini. Nah, nanti perintahnya seperti itu. Nanti kita berikan perintah di live worksheet-nya. Selanjutnya ada soal listening. Misalnya gambar ini nanti apa? Kalau diklik oleh siswa nanti akan keluar suaranya, kubus. Nah, benar atau salah yang dikatakan oleh suara tadi. Nah, begitu juga dengan satunya. Misalnya ini prisma segitiga. Benar atau salah kata-kata dan gambarnya sesuai atau tidak. Nah, jadi soal listening kayak gini sistemnya. Kalau selanjutnya soal speaking. Nah, jadi nanti kita berikan suatu perintah, siswa menjawabnya dengan suara. Ini bangun apa misalnya? Kubus. Nanti akan terkoreksi. Benar atau salahnya kubusnya. Begitu juga dengan bangun yang satunya, nanti akan kita berikan perintah, siswa menjawabnya dengan suara. Jadi siswa nanti akan diminta untuk mengaktifkan mikrofonnya di handphone atau di laptopnya. Ini semuanya berfungsi di handphone kalau mengerjakannya. Kalau membuatnya di live worksheet,
ini memang tidak berfungsi ya kalau di handphone. Jadi membuatnya harus di laptop dan mengerjakannya bisa di handphone siswa. Selanjutnya ini ada soal word search atau mencari kata. Nah, di sini saya membuatnya pakai tabel ya, Bapak Ibu ya. Ini tabel 1 2 3 4 8 kali 8. Ini jadi tabelnya di sini harus persegi dan setiap angka-angkanya di sini harus persegi. Cara membuatnya persegi kita bisa ke desain, bisa ke layout. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita atur masing-masing kotak setiap selnya ini tingginya berapa, ini harus persegi. Kalau nggak persegi nanti kita akan kesulitan saat memberikan perintahnya. Nah, di sini saya buat 2 cm, 2 cm semuanya. Nah, jadi ini panjangnya 2 cm, 2 cm kotaknya. Dan semuanya ini menjadi persegi. Nah, misalnya di sini perintahnya ini kubus, kata-katanya. Ini saya contohkan, limas, balok, prisma. Nah, ini nanti yang akan kita berikan perintah. Nah, kalau kita sudah membuat soalnya dalam bentuk format Microsoft Word, kita simpan Bapak Ibu ya. Kita simpan menjadi format PDF. Misalnya saya berikan contoh saja pertemuan kedua malam ini. Lalu formatnya kita pilih yang PDF. Lalu kita simpan. Nah, maka ini formatnya menjadi format PDF. Format PDF inilah yang nantinya akan kita upload. Oke, kita langsung masuk ke bagian live worksheet-nya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke Chrome dan kita login menggunakan akun kita. Ini saya sudah login ya, menggunakan akun kita. Bapak Ibu silakan login. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun live worksheet, silakan mendaftar dulu. Tadi ada yang bermasalah tapi sudah selesai. Permasalahannya sudah bisa login, salah satu dari peserta. Jadi Bapak Ibu, saya harap semuanya sudah memiliki akun live worksheet. Caranya untuk membuatnya sama seperti kemarin. Kita klik Make Interactive Worksheet dan kita klik Get Start. Seperti ini. Selanjutnya kita pilih filenya. Ini filenya maksimalnya 5 MB ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus teliti, filenya tidak boleh lebih dari 5 MB. Jadi desain yang kita buat juga harus tepat. Nah, tadi di desain yang saya buat di Microsoft Word itu terdiri dari beberapa halaman, itu nggak masalah. Jadi beberapa halaman sekaligus itu bisa kalau formatnya dibuat PDF. Kita klik Open dan kita klik Upload. Kita tunggu proses upload-nya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk semuanya PDF. Nah, tadi setiap perpindahan halaman, ini ada logo live worksheet-nya. Ini ada 3 halaman. Kita akan membahas satu persatu. Mungkin ini agak saya perbesar sedikit, biar nampak ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin segini cukup. Pertama kita ke soal pilihan ganda. Jadi perintah yang kita berikan di sini, kita menggunakan menu edit ini, lalu kita berikan perintah kotak seperti ini. Ini kan 5 segitiga, 5 segitiga itu yang tengah. Berarti ini jawaban yang salah. Kalau jawaban yang salah, perintahnya select titik 2 no. Kalau jawaban benar, itu select titik 2 yes. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang salah lagi, itu select titik 2 no. Nah, seperti ini. Ini nampak nggak kira-kira Pak Randi ya? Nampak ya Pak Randi? Mungkin kalau nggak nampak nanti bisa
Ya, Dilihat di tampak, Pak. belakang. Nampak ya? Tulisannya emang kecil ini perintah-perintahnya yang diberikan. Nah, jadi jawaban yang benarnya yang tengah, perintahnya select yes. Untuk jawaban yang salah, select no. Titik 2 no. Itu untuk soal pilihan ganda. Selanjutnya kita akan memasukkan soal isian singkat dan paragraf. Sama, menentukan menu edit. Isian singkat itu bisa kita berikan kunci. Cara memberikan kuncinya, langsung kita ketikkan saja kuncinya di sini, ya Bapak Ibu ya. Misalnya segitiga siku-siku jawabannya. Siku-siku. Nah, di sini kalau kita membuat soal isian singkat, biasanya ini banyak sekali cara penulisan dari siswanya. Ini kalau salah satu huruf saja salah. Jadi kita bisa memberikan alternatif jawabannya dengan klik tanda miring. Misalnya siku-siku pakai garis tengah, atau siku-siku tanpa pakai garis tengah. Nah, itu bisa kita tulis di sini. Atau siku biasanya kalau pakai penghubung, itu ada spasinya. Nah, jadi ini kita buat alternatif jawabannya sebanyak mungkin yang mungkin dijawab oleh siswa. Nah, seperti itu untuk memberikan kunci jawaban soal isai. Selanjutnya, ini nomor 2, ini saya buat paragraf. Kalau soal paragraf, itu cukup kita tarik saja seperti ini. Tidak perlu kita isi apa-apa. Nah, jadi di sini siswa nanti bebas mau mengisi apa. Catatannya, kalau soalnya ini paragraf, ini tidak bisa terkoreksi otomatis oleh sistem dari live worksheet. Kalau soalnya isian singkat, itu sangat bisa untuk dikoreksi dengan memberikan alternatif jawabannya. Ini tadi ya, saya berikan alternatif 3. Selanjutnya ada soal drop down. Soal drop down, misalnya kita akan meminta siswa untuk menjawab ini gambar apa. Nah, caranya sama ya, masih di edit ini, kita tarik kotak yang kita inginkan. Ini saya sengaja tadi menggunakan background warna merah agar nampak ya siswa menjawabnya. Perintahnya itu choose, pemilih ya, CHOOSE,2, dan jawabannya. Misalnya kubus, garis miring, prisma segitiga, garis miring, 5 segitiga. Jadi setiap alternatif jawaban diberikan garis miring. Dan untuk jawaban yang benar, setelah tanda miringnya dikasih tanda bintang. Nih seperti ini. Ini kan jawabannya prisma segitiga. Berarti diberikan tanda bintang. Ini tanda bintangnya, prisma segitiga. Maka jawabannya, kunci jawabannya adalah prisma segitiga. Nah, sekarang kita ke drop down yang kedua. Sama caranya. Perintahnya choose, CHOOSE,2, dan alternatif jawabannya. Misalnya kubus juga, kita samakan dengan yang sebelah. Kubus, prisma segitiga, dan satu lagi ini kunci jawabannya. Kunci jawabannya kan 5 segitiga. Jadi sebelum kita menuliskan kunci jawaban, kita berikan tanda bintang 5 segitiga. Nah, jadi seperti ini cara memberikan perintah di soal drop down. Selanjutnya kita akan memberikan perintah di soal checkbox. Nah, untuk soal checkbox sama ya, masih menggunakan menu edit. Ini di sebelahnya sini. Nanti siswa menjawabnya di checklist di sini. Kalau diklik akan muncul checklistnya. Nah, untuk soal checkbox, ini perintahnya adalah tick. TICK. CITK. Kalau ini jawabannya benar, kita klik titik 2, yes. Kalau salah, kan ini jawabannya 1, 2, 3, 4 ini jawaban. Tabung sama kerucut kan ini salah. Jadi yang salah perintahnya tick TICK titik 2 no. Ini juga salah.
Kalau mau cepat kita copy paste saja dan kita pastekan di sini. Ini jawaban benarnya kita copy, tik titik 2 yes. Kita berikan kotak di sini, kita pastekan saja. Ini agar kita lebih cepat dalam memberikan perintah dari soal checkbox ini. Kita pastikan. Nih, jadi jawabannya kubus, balok, prisma, limas. Jadi keempat ini perintahnya tik titik 2 yes. Kalau jawaban yang salah, perintahnya tik titik 2 no. Selanjutnya kita akan masuk di soal join row. Ini saya perkecil ya, karena ini cukup luas. Nah, misalnya gambar yang pertama, ini kita berikan kotak dulu, seperti ini. Nah, perintah dari join row ini adalah join titik 2 1. Nah, ini pasangannya kemana? 5 segitiga, ini yang ini. Nah, di sini juga kita berikan perintah yang sama, yaitu join titik 2 1. Jadi perintah antara yang mau kita hubungkan atau mencocokkan dengan garis, itu perintahnya sama. Join 1, di jawabannya juga join 1. Ini maaf ya, 5 segi 4 ini. Maaf, salah. Berarti ini yang ini. Join satunya yang ini. Join 1. Nah, selanjutnya untuk yang 5 segitiga, ini berarti join 2. Join titik 2 2. 5 segitiga yang ini. Join titik 2 angka 2. Jadi nanti pasangannya ke sini. Nah, yang ini prisma segitiga. Berarti ini adalah yang ketiga. Join titik 2 3. Pasangannya ini prisma segitiga. Join titik 2 3. Nah, jadi ini pasangannya. Join 1, join 1, join 2, join 2, join 3, join 3. Nah, itu cara memberikan perintah untuk soal join row atau menjodohkan dengan menggunakan garis. Selanjutnya kita akan memberikan perintah untuk soal drag and drop. Mohon maaf, saya perkecil lagi karena ini luas. Nah, jadi pertama kita menu edit, kita pilih dulu yang akan kita tarik nanti, yang akan kita drag. Ini ya. Jadi perintahnya di sini yang nanti bisa digerakkan adalah drag. D-R-A-G, drag, titik 2 1. Drag 1. Ini prisma segitiga. Kemana nanti akan dipindahkannya? Nah, berarti ke bagian ini. Berarti di sini kita berikan kotak dan kita berikan perintah drop titik 2 1. Nah, maka perintahnya di sini adalah drag and drop. Ini kita berikan drag 1, ini kita berikan perintah drop 1. Selanjutnya, di gambar yang kedua, ini berarti drag titik 2 2. Drag 2 akan di drop kemana? Ini 5 segitiga. Berarti ke sini. Jawabannya nanti akan masuk di sini. Berarti drop titik 2 2. Drag 2, drop 2. Selanjutnya, maaf, yang ini dulu. Kita berikan perintah drag 3. Drag titik 2 3. Nah, yang di sini drop titik 2 3. Nah, demikian Bapak Ibu ya, untuk memberikan perintah drag and drop. Drag 1, drop 1, drag 2, drop 2, drag 3, drop 3. Oke, kita lanjutkan ke soal listening. Nah, soal listening, ini kombinasi antara listening dan multiple choice. Jadi nanti ketika siswa mengklik gambar kubus, akan terdengar suara kubus. Ini perintahnya listen
listen, kalau tulisannya ya, titik 2, berarti kubus. Nah, seperti ini. Listen, titik 2, kubus. Maka nanti akan muncul perintah untuk mengklik dan keluar suara kubus. Oke, kita tarik ke yang satunya. Nah, ketika kita membuat baru, ini akan muncul pilihan bahasanya, Bapak Ibu. Berarti kita pilihnya bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, dan kita klik Set as Default for this worksheet. Agar nanti kalau kita membuat perintah listen, di soal atau gambar lainnya, itu tidak perlu lagi memilih bahasa lagi. Kita klik simpan. Nah, yang ini, listen, titik 2, ini jawabannya adalah, suaranya prisma segitiga. Maka nanti ketika siswa mengklik gambar ini, akan muncul atau terdengar suara prisma segitiga. Nah, untuk soalnya, kita berikan soal multiple choice, antara suara yang terdengar atau tidak itu benar atau salah. Misalnya yang pertama kubus, berarti sesuai dengan gambarnya, benar. Kita berikan perintah multiple choice yang di atas tadi. Select, titik 2, yes. Satunya, perintahnya, select, titik 2, no. Seperti ini. Ini kan prisma segitiga. Misalnya, ini kita berikan suara yang salah atau berbeda dengan gambarnya. Berarti kita berikan yang lain gitu bisa. Tapi ini saya contohkan yang benar saja. Prisma segitiga. Oke, ininya sama. Select. Jadi antara suara yang terdengar sama bangun datarnya ini pas atau tidak gitu ya. Select, titik 2, yes. Kalau benar berarti pilih yes. Kalau salah nanti siswa memilih select, no. Selanjutnya soal speaking. Nah, jadi ketika nanti siswa mengklik gambar kubus ini, siswa menjawabnya menggunakan suara. Jadi siswa menggunakan suara, nanti akan ada izin untuk mengaktifkan mikrofon HP-nya atau komputernya. Oke, kita berikan kotak, dan di sini kodenya adalah speak, S-P-E-A-K. Speak-nya apa ini? Ini jawabannya adalah kubus. Nah, seperti ini ya. Speak, titik 2, kubus. Lalu kita ke soal selanjutnya. Nah, yang tadi kan pilihannya soal listening. Sekarang kalau soal speaking harus memilih bahasa lagi. Ini bahasanya lebih banyak ini untuk speaking dibandingkan yang listening tadi. Kalau listening tadi tidak selengkap ini. Kita pilih set default agar soal speaking yang selanjutnya tidak harus memilih bahasa lagi. Kita klik simpan. Kita berikan perintah speak, titik 2, prisma segitiga. Nah, jadi siswa nanti saat mengklik gambar ini harus berbicara prisma segitiga agar jawabannya benar. Selanjutnya, kita masuk ke soal jenis yang terakhir. Mohon maaf saya perkecil karena ini cukup luas. Nah, ini tadi perintah untuk mencari kata kubus, balok, prisma, dan limas dari kata-kata di sini. Nah, makanya tadi gambarnya atau kotak-kotaknya ini dibuat tabel dengan ukuran persegi. 2 cm x 2 cm, yang penting sama. Ini juga 8 x 8. 8 baris, 8 kolom. Masing-masing selnya ukurannya sama, agar persegi. Cara memberikan perintahnya, kita tarik seperti ini. Nah, perintahnya di sini adalah word search. W-O-R-D, search. Mencari kata. Ini kecil ya Bapak Ibu ya, nggak nampak ya. Saya perbesar dulu. Nah, setelah kita klikkan word search, kita di sini
akan memasukkan jumlah baris dan kolomnya. Tadi kita sudah membuat barisnya itu ada 8, kolomnya juga 8. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal kita paskan saja. Ini kan posisinya belum pas ya. Kita tarik sampai dia pas. Sampai kotak-kotaknya ini pas. 1, 2, 3, 4. Oke, saya perkecil biar agak lebih mudah. Ini sepertinya nggak pas ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini sepertinya nggak pas. Berarti tabel kita tadi yang kita buat kurang persegi. Oke, nanti saya rubah lagi yang di Word-nya tadi agar lebih persegi. Tapi caranya intinya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kita berikan garis dan kita berikan perintah word search, lalu kita masukkan kunci jawabannya. Di bawah sepertinya 7, Pak Nanang. 7 itu Pak ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, sepertinya 7 ya. Mungkin saya undo dulu. Saya ulangi, saya berikan perintah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, 7 Pak ya. Oke, maaf salah nih Pak. Oke, kita berikan perintah lagi. Kita ketikkan word search. Dan kita masukkan 8 kali 7. Dan kita klik simpan. Kita paskan posisinya. Oh, tadi kayaknya kebalik ini ya nih, Pak. Saya ulangi. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, number. Oh iya, kebalik nih Pak ya. Ternyata ini barisnya dulu. Barisnya ada 7. Kolomnya ada 8. Tadi kebalik memasukkan angkanya. Nah, ini kalau gini sudah pas posisinya, garisnya juga sudah pas. Tinggal kita masukkan kunci jawabannya. Berarti yang pertama kubus. Lalu balok. Lalu kita masukkan kuncinya limas. Dan kita masukkan kuncinya prisma. Nah, jadi siswa nanti menjawabnya dengan mengklik hurufnya secara berurutan. Atau ini yang sesuai perintahnya. Kita berikan 4 perintah. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu berbagai jenis soal. Cara previewnya kita lihat di menu ini. Kita klik preview.
Jadi tampilannya kita cek. Soal pilihan ganda, tadi jawabannya yang nomor 2. Jadi kotak-kotak yang kita buat tadi ada biru-birunya seperti ini. Ini jawabannya. Terus soal yang kedua, ini isian singkat. Kita coba jawab. Siku-siku, seperti ini. Nah, ini teorema Pitagoras. Ini tadi paragraf. Ini siswa bebas yang menjawabnya apa. Saya teorema Pitagoras adalah... Dan seterusnya. Ini paragraf, tidak terkoreksi otomatis. Soal drop down, ini dipilih. Prisma segitiga. Ini 5. Oh iya, ini tadi sepertinya ada salah perintahnya ya. Harusnya 5 segi 4 yang ini tadi. 5 segi 4 ini harusnya. Nanti bisa diedit lagi. Ini kita melihat dulu fungsinya sudah benar atau belum. Nah, ini tadi yang text box. Jadi bentuk menjawabnya seperti ini. Tabung sama kerucut ini jawaban yang salah, tidak perlu kita pilih. Selanjutnya soal join row. Nah, jadi ketika kita dekatkan kursornya akan berubah jadi tanda pensil. Ini 5 segi 4. Ini 5 segitiga. Dan ini adalah prisma segitiga. Soal drag and drop, cara mengerjakannya seperti ini. Ini ya, prisma segitiga misalnya. Lalu ini 5 segitiga. Lalu ini 5 segi 4. Jadi yang di sini hilang gambarnya, akan terbawa. Jadi kalau bisa sih background-nya ini disamakan aja warnanya. Ini tadi harusnya background-nya warna putih juga. Agar gambar yang kita pindahkan ini nanti nggak hilang seperti ini ya. Jadi tinggal background datarnya saja. Nah, soal listening. Ini saya share sound-nya dulu. Nah, kita klik. Kubus. Nah, terdengar nggak Bapak Ibu nih kira-kira suaranya, kubus gitu? Kubus. Nah, kalau yang ini? Prisma segitiga. Prisma segitiga akan muncul suara. Nah, Kubus. misalnya kubus. Benar. Prisma segitiga. Benar. Nah, sebenarnya sih ini kalau dibikin jawaban salah juga, nanti kalau kita klik siswanya salah, ini akan terkoreksinya salah sebenarnya. Jadi memang ini harusnya jawaban benar gitu saja. Itu memang dilemanya. Sebenarnya kita mau membuat ini soalnya jadinya salah. Tapi kalau siswa memilihnya nanti perintah yang salah, itu akan terkoreksinya sebagai jawaban yang salah. Nah, ini soal speaking. Ini sepertinya nggak bisa ya Bapak Ibu ya, karena laptopnya akses mikrofonnya sedang saya pakai di Zoom ini. Nah, saya coba kubus. Kubus. Nah, ini sepertinya nggak bisa karena mikrofonnya aksesnya sedang saya gunakan di Zoom. Jadi kalau kamera sama mikrofon itu aksesnya kalau sudah dipakai biasanya tidak bisa dipakai di akses yang lainnya. Nah, sama juga yang ini, prisma segitiga. Oh, muncul Bapak Ibu ya ternyata ya. Ternyata bisa. Kita ulangi. Prisma segitiga. Nah, jadi ternyata muncul kubus. Ini tadi salah ya. Ini kata-kata yang lain yang terekam. Jadi cara kerjanya seperti ini. Selanjutnya cara menjawab yang pencarian kata, kita klik saja. Nanti siswa menjawabnya seperti ini. Kubus, balok, prisma. Selanjutnya tadi jawabannya limas. Nah, jadi inilah beberapa jenis soal yang bisa kita buat di live worksheet. Nah, ini sudah selesai. Kita klik finish. Ini hanya preview Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya benar ya. Benar semua yang kita kerjakan tadi. Nah, jadi seperti inilah kira-kira soal yang kita buat, yang bisa kita buat berbagai macam, yang bisa kita aplikasikan. Ya, kita tidak harus menggunakan semua jenis soal ini dalam satu lembar kerja. Kita pilih saja mana yang sesuai dengan materi kita. Mungkin itu saja Pak Randi pada kesempatan kali ini. Untuk cara membagikan, cara penilaian workbook itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
saya kembalikan ke Pak Randi. Baik, Pak Nanang. Wah, materi malam ini apa ya? Rasanya sangat menarik sekali karena variasi soal ya. Ya, variasi soal yang ditampilkan ternyata di live worksheet ini sangat variatif ya, mulai dari pilihan ganda bahkan sampai listening bisa, speaking bisa, kemudian apa namanya, word search tadi bisa ya, word search bisa gitu ya. Jadi sangat banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam live worksheet ini ya, bukan hanya sekedar LKS ya, ternyata bisa juga soal-soal yang begitu variatif. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya bisa klik tombol raise hand di Zoom Bapak Ibu, ada tombol raise hand-nya, atau bisa juga tulis ingin bertanya, boleh Pak, saya ingin bertanya di kolom chat ini, boleh, nanti akan saya buka mikrofonnya. Atau boleh juga mengetikkan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Pak Nanang ya. Mungkin sekitar ada 15 menit ya untuk sesi tanya jawab ini, nanti baru ganti materi berikutnya. Silakan Bu Suminah yang sudah klik raise hand untuk bertanya secara langsung. Silakan bisa dibuka mikrofonnya, Ibu Sumina. Sudah saya klik, buka mikrofon, bisa sambil menunggu. Silakan Bapak Ibu yang lain, kalau ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat atau bertanya secara langsung, ya di klik raise hand juga bisa. Nah, ini ada yang bertanya di kolom chat ini. Setelah melihat aplikasi ini cukup menarik, apakah aplikasi ini dapat direkomendasikan untuk pelaksanaan CBT ya, computer based test gitu ya, berasal misalkan ulangan akhir semester atau ujian sekolah. Kira-kira gimana, Pak? Oke, menanggapi pertanyaan dari Pak Anwar Muhaimin, saya juga bacanya di chat ini. Ini kalau ke CBT, kalau cuma untuk tingkat sekolah sih mungkin boleh-boleh saja gitu Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya ini yang seperti ujian sekolah atau yang lebih besar, itu mungkin agak kurang rekomendasi ya. Kalau memang mau CBT, mungkin enak pakai aplikasi yang CBT-nya langsung. Tetapi kalau mau pakai ini sih nggak masalah juga. Bisa juga Bapak Ibu ya. Apalagi soal-soal AKM itu kan bermacam-macam tipenya, nggak cuma kayak dulu ujian nasional pilihan ganda. Jadi bermacam-macam soal, jadi bisa diaplikasikan ke live worksheet ini. Nggak masalah sih, tapi ya kan harus online, siswanya harus online semuanya. Kalau pakai CBT itu kan biasanya semi online seperti itu ya, bahkan ada yang offline juga, yang penting terhubung pakai kabelan atau WiFi. Tapi kalau sekolahnya mendukung sih, boleh-boleh saja Pak diaplikasikan gitu. Iya. Ini kalau siswa kerjakan pakai HP bisa ya Pak Nanang? Bisa Pak, kalau ngerjakan dari HP bisa. Kalau kita buatnya dari HP sebagai guru, nah itu yang nggak support Pak, dia pakai layar sentuh. Oh iya, iya. Jadi emang harus apa? Menggunakan komputer ya, pakai mouse ya. Atau kalau pakai HP tapi di web browser juga nggak bisa ya Pak Nanang? Di web browser. Iya, saya tadi nyoba, itu langsung keluar peringatan gitu Pak. Ada peringatan ya. Kalau dia tidak support pakai yang touchscreen gitu Pak. Ya, ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Nah, ini ada Bu Yulianti sudah klik raise hand, silakan dibuka mikrofonnya untuk bertanya Bu Yulianti. Sudah saya klik. Oke, silakan. Sudah buka. Saya mau tanya, kalau misalnya untuk meneruskan ke kurang terdengar Ibu suaranya. Harus berupa PDF ya? Tidak terdengar Bu. Itu harus. Ya, ya. Diulang lagi Bu. Halo? Harus PDF gitu Bu ya? Ya harus PDF atau bagaimana? Harus diganti dulu atau bisa bentuk PDF kalau ingin. Oke. Saya terdengar Pak sepertinya. Ya, oke. Silakan Pak Nanang, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, Bu Yulianti. Jadi yang kita upload ke live worksheet itu formatnya harus PDF atau format gambar, JPG atau PNG itu bisa. Kalau dulu awal-awal saya mencoba itu format Word bisa.
Nah, tapi sekarang format Word nggak bisa lagi, harus jadikan PDF dulu, atau kalau mau gambar formatnya JPG atau PNG. Nah, jadi 3 format itu yang bisa di live worksheet ini, Bu. Ya, saya rasa itu ya. Itu Bu Yulianti. Ya, ya masih macet-macet juga sebenarnya. Ya. Oke, kalau Pak Nanang untuk JPG itu berarti hanya satu gambar ya? Apa bisa beberapa gambar kan? Kalau PDF kan beberapa halaman. Kalau JPG Jadi apa satu gambar atau bisa lebih? Jadi kalau JPG memang satu gambar, Pak, yang masuk. Nggak bisa Nah, beberapa gambar di klik batch jadi gitu, nggak ada ya? digabungkan dulu, Pak. Kalau solusinya digabungkan dulu. Nah, Memanjang, jadi berarti kan solusinya memanjang ke bawah ya? dijadikan memanjang ke bawah, pakai Photoshop atau pakai Paint gitu ya, kalau yang gampang, baru diupload. Kalau banyak file gambar itu nggak bisa itu, Pak. Nggak bisa ya. Berarti kalau dilihat dari seperti itu memang sangat rekomendasikan dengan PDF. Berarti andai kata ada gambar, gambarnya disusun dulu ya Pak di Word gitu ya, terus di PDF Ya. gitu. Ya gitu Bapak Ibu. Jadi memang disarankan pakai PDF ya. Saya rasa nggak susah PDF, tinggal ditata di Microsoft Word, kemudian bisa di save as PDF ya, save as PDF. Nah, ini ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya lewat pesan pribadi ke saya, kalau suara digantikan tampilan video, bisa nggak? Misalkan ngeklik gambar, terus ada gambar videonya, atau GIF, atau sesuatu gitu, yang nggak, munculnya bukan listening lah, munculnya video, bisa nggak Pak? Oh, kalau diklik munculnya bentuk lain video, selain suara, nggak ada, Pak ya. Jadi perintahnya di sini memang memunculkan suara saja, listening sama speaking. Kalau memunculkan gambar, video itu nggak bisa. Kalau video ya seperti kemarin aja di materi, kita memasukkan video, bisanya seperti itu, Pak. Listeningnya pun itu ya Pak Nanang, berarti listeningnya sifatnya suara Google ya Pak Nanang ya? Iya, suara Google itu, Pak. Suara Mbak Google berarti. Atau bisa diganti suara Mbaknya jadi Mas-Mas, bisa nggak? Nggak bisa ya? Otomatis. Nggak. Tadi nggak ada pilihan, cuma ada pilihan bahasa Indonesia, cuma satu suara itu kayaknya. Oh, satu suara. Biasanya biasa suara defaultnya Mbak Google berarti itu ya, biasanya. Iya. Biasanya belok ke kiri kan gitu biasanya. Iya. Ya gitu. Ya ini ada yang bertanya Bu Santi, silakan Bu Santi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih Pak. Saya tadi terlambat 10 menit join. Ya, silakan Bu. Pertanyaan saya, apakah penilaian 10/10 tadi itu otomatis sistem yang buat atau kita desain dulu? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi saya lihat ada jawaban esai, jawaban panjang ya. Nah, itu apakah sistem juga yang menilai koreksi sendiri atau kita secara manual? Itu dulu Pak, terima kasih. Ya, menarik sekali. Bagaimana Pak Nanang? Apakah ada setting khusus seperti kayak apa ya? Ya sejenis soal kayak quizzes atau Kahoot yang membuat kunci-kunci kayak setting penskorannya lah, atau emang by system? Dan yang koreksi tadi apa? Jawaban esai tadi sepertinya belum terkoreksi tadi ya. Iya. Untuk pengoreksiannya agar dapatkan nilai, jadi penilaiannya itu dari kode-kode atau yang kita buat di LKPD tadi yang jawabannya benar. Misalnya pilihan ganda, select yes. Berarti semua jawabannya select yes, apabila terklik oleh siswa, itu nanti yang jadi jawaban benar. Kalau soal esai, tadi itu bisa terkoreksi. Kalau soal paragraf, itu tidak bisa terkoreksi. Nah, jadi kita bisa mengkoreksinya secara manual kalau yang soal paragraf. Seperti drag and drop, tadi itu bisa terkoreksi. Terus soal mencocokkan jawaban, itu bisa terkoreksi. Kalau listening sama speaking tadi kayaknya, kalau tipe listening seperti yang saya buat tadi bisa terkoreksi. Nah, yang speaking, tadi kan yang kedua tadi jawabannya kita salah tadi ya. Itu tadi jawabannya, ternyata poinnya masih 10. Sepertinya jawaban speaking tidak terkoreksi secara otomatis. Tapi nanti akan kita coba lagi ya. Tapi kalau yang sudah kita praktekkan tadi, yang
speakingnya tadi tidak terkoreksi otomatis. Kalau gambar pertama tadi kubus, benar. Yang kedua tadi kan jawabannya prisma segitiga, itu kan tadi salah. Tapi poinnya tetap 100. Nah, seperti itu. Jadi ada soal-soal yang bisa terkoreksi otomatis, ada yang tidak. Seperti mencari jawaban kata-kata tadi, itu juga sebenarnya terkoreksi otomatis. Nah, jadi nilainya munculnya 10/10 tadi otomatis tergantung jenis soal yang kita masukkan. Kalau ada soal paragraf, ya kita mengkoreksinya lagi secara manual lagi. Saya kira kalau soalnya paragraf, di pembuat soal manapun kayaknya nggak bisa terkoreksi secara otomatis. Bahkan Google Form juga itu tidak bisa. Nah, jadi seperti itu jawabannya Bu Santi Mary. Ya. Ya begitu ya Bu Santi. Mungkin memang ini sebenarnya kalau belum ada penjelasan di live worksheet, memang kita harus sedikit banyak mencoba ya Pak Nanang ya. Mencoba, ya. Mencoba memang kadang memang harus eksperimen ya. Atau bisa jadi tadi pembulatan juga bisa sebenarnya. Mungkin ya bisa juga nilai hampir 100 lupa Pak saya Pak. Tadi ada pembulatan, saya lupa. Jadi besok kita akan share cara membagikannya. Nilainya itu mau berkoma atau bulat. Nah, itu nanti akan lebih jelas lagi besok kita cara membagikannya. Ya, baik. Berarti bisa jadi yang tadi nilainya pembulatan ke atas mungkin bisa jadi ya 9,8 mungkin seperti itu, jadi digenapkan 100 gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada 5 menit lagi untuk bertanya. Untuk ya apabila Bapak Ibu ya suaranya hilang, sinyal buruk ya. Di sini alhamdulillah lancar, jadi nanti apabila yang masih ada beberapa gangguan jaringan di tempat masing-masing, malam ini kita tetap merekam dan akan mengirimkan rekaman videonya di grup. Nanti silakan Bapak Ibu bisa pelajari, dan kalau ada problem tentang mempraktekkan itu nanti bisa dijawab oleh Pak Nanang di grup WA. Ya, ini tadi ada yang bertanya Pak Nanang apa PDF-nya ini boleh dibagikan Pak untuk latihan gitu. Oke, boleh Pak. Nanti saya share ke grup WA biar nanti bisa dicoba. Kayak yang tadi pagi saya bagikan juga. Nanti silakan untuk mencobanya. Ya, silakan Bapak Ibu nanti dibagikan apa istilahnya ya, ini draft lah ya, draft ini latihan. Tetapi sesungguhnya setelah latihan ini Bapak Ibu wajib mencoba dengan bidang studi masing-masing ya. Ya Pak Nanang ya. Karena ini tadi kan betul, matematika, Pak. Karena kebetulan matematika bidangnya Pak Nanang nih. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu punya bidang yang lain-lain, ini Pak Muhammad Fikri nanti silakan coba dengan PDF yang dibagikan Pak Nanang, silakan dicoba nanti ya. Nanti bisa dibagikan dengan yang lain ya, dengan bidang masing-masing. Nah, tadi Anda tanya kalau untuk soal anak SD kira-kira cocok atau enggak, atau cocok yang bagian mana? Soal jenis pertanyaannya. Oke, jadi kalau cocok untuk SD atau tidak, itu tergantung soal yang kita buat. Kalau saya sih jawabnya cocok-cocok aja, bahkan sangat cocok sekali. Tinggal jenis soalnya, kita berikan banyak gambar-gambar, main drag and drop, main mencocokkan, nah itu pasti sangat menarik kalau untuk anak-anak SD gitu ya. Kalau soalnya saya mungkin agak kurang cocok, jadi kayak mencari kata, drag and drop, listening, speaking tadi sangat cocok sekali kalau untuk anak-anak SD. Jadi bisa lebih aktif lagi gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi SD ataupun TK sebenarnya bisa aja ya menjodohkan yang lainnya. Tinggal mungkin harus ada yang membimbing mungkin ya, kalau apalagi betul. SD kelas rendah ya, SD kelas rendah, kelas 1, 2, 3 ya jelas harus ada yang membantu lah untuk mengarahkan gitu. Meskipun anak SD sekarang kelas 1, 2, 3 itu kalau cuma menjodohkan terus mengklik mengarahkan mouse itu bahkan lebih canggih dari gurunya. Biasanya gitu Pak Nanang, kelas 2, 3 SD itu sudah mahir banget gitu ya. Main game yang kecil-kecil aja tuh sudah hebat sekali gitu ya. Ini ada satu lagi dari Bu Santi ini, apakah ada batas jumlah halaman PDF? Tidak. Atau hanya kapasitas 5 mega tadi Pak Nanang, atau jumlah halaman juga ada? Ya. Kalau jumlah halaman sepertinya tidak Pak, yang penting tapi nanti ini memang sih di situ tidak ada keterangannya maksimalnya berapa, hanya ada size-nya saja 5 MB. Kalau 5 MB PDF itu 20 halaman mungkin bisa ya kalau kualitas rendah. Tapi saya nggak berani jawab nih Pak, karena di live worksheet juga itu tidak ada keterangannya ya maksimal berapa.
Yang penting ukurannya tidak lebih dari 5 MB. Kalau Ya. jumlah halaman, nanti kita eksperimen lagi lah. Nih jadi PR saya, nanti saya jawab di pertemuan selanjutnya. Ya, ya. Tapi saya rasa juga terlalu banyak halaman juga nanti akan apa ya, terlalu banyak Iya. juga yang dikerjakan siswa ya. Mungkin memang ini kan sifatnya untuk latihan LKS ya. Jadi mungkin saya rasa 5 sampai 6 7 halaman saya rasa cukup lah ya untuk ini. Atau mungkin punya trik Pak Nanang untuk kan 5 MB. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya PDF yang lebih dari 5 MB mungkin. Bisa triknya mungkin ya. Apa kompres jadi PDF-nya biasanya pakai apa Pak Nanang? Oke, kalau tadi di Word, kan tadi kita buatnya di Word, kita save as PDF. Tadi saya save as PDF-nya ukuran normal. Jadi kalau di Word itu nanti ada yang minimumnya. Kita klik yang minimumnya, saat kita save as ke PDF, itu nanti ukurannya akan jadi lebih kecil. Kalau kita buat normal ya ukuran standar, kualitasnya bagus. Kalau kompresnya sih, itu biasanya saya secara online, Pak. Jadi kalau secara online itu lebih cepat gitu ya, nggak perlu install aplikasi atau apa. Biasanya saya pakai I Love PDF. Nah, biasanya di I Love PDF nanti kita kompres. Saya kemarin itu ada mengkompres sekitar 24 halaman, harus dijadikan 1,5 MB. Saya coba berbagai macam pengkompres, saya berhasilnya di I Love PDF itu, Pak. Ya memang kualitasnya jadi lebih rendah gitu, Pak. Tapi itu paling berhasil di situ sih. Ya, memang cukup populer sih ya. Ada namanya I Love PDF, Bapak Ibu, ada small small PDF atau kalau nggak salah apa itu memang small PDF. Bisa ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Nanang. Silakan Bu Nina Gantina untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Nina, diaktifkan mikrofonnya. Bu Nina, sudah saya klik unmute, bisa diklik. Belum? Bisa Pak Kamit, silakan Pak Kamit untuk bertanya. Terima kasih Pak Randy, Pak Nanang. Saya mau nanya ini, tadi info yang saya terima, LKPD yang sudah ada di live worksheet ini, semua mapel ada. Tapi saya kebetulan yang ngajar kimia. Saya nyari untuk pelajaran kimia tidak ada. Apakah saya yang tidak bisa mencari atau memang tidak ada Pak Nanang? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Kamit. Mungkin bisa seperti apa Pak Nanang? Mungkin bang soal yang sudah siapkah maksudnya ya Pak Nanang? Iya, ya. Yang sudah pernah dibuat mungkin ya oleh seseorang ya. Ya. Jadi untuk ketersediaan soal yang kita inginkan di worksheet, kita pakai punya orang, itu tergantung Pak. Yang sudah di-share oleh orang tersebut, itu sudah pernah dibuat atau belum? Misalnya kimia, kalau sudah pernah dibuat oleh orang, itu muncul Pak. Mungkin kita cek dulu, saya share screen, di live worksheet-nya. Kita klik. Saya nggak ada Pak. Ya, itu ya. Sebelah kiri ada apa? Ya, Indonesia. Mungkin masuk di IPA sini mungkin Pak. Dia ya IPA. Memang kita cari ini, kimia ada atau tidak. Apa sifatnya kan open lah, open source lah ya. Jadi mungkin Pak Kamit lah bisa membuat nanti masuk di sini nanti. Artinya di sini belum ada ya Pak ya? Ya bisa jadi. Jadi tergantung yang sudah dibuat oleh orang gitu Pak, gitu ya. Berarti karena saya nggak bisa nyari Pak. Oke. Kalau ada langsung pakai ya Pak ya. Mungkin dia gabung ke IPA sini Pak, dia Pak. Ya, ini kan ada berbagai macam materi nih. Ya, karena memang saya rasa lebih banyak yang SMP sepertinya itu ya, SMP gitu ya. Iya. Nah, ini kan seperti zat aditif, mungkin masih kimia gitu ya. Tapi nggak tahu nih untuk SMP atau SMA-nya ini. Ya, mungkin cari yang cocok lah. Iya. Dari warna-warnanya mungkin banyak yang SD SMP sih masih ya. Ya kalau seperti khusus itu kan hampir semua subbab ada Pak. Ya. Oke, ya berarti banyak yang pengguna Pak Kamit. Berarti itu sudah banyak yang pernah membuat. Ya, betul. Betul. Memang kalau sudah banyak yang buat berarti bang soalnya juga pilihannya semakin banyak. Meskipun yang disarankan memang buat sendiri gitu ya. Biar cocok. Ya.
Oke, Ya, makasih Pak silakan Randy, Pak Nanang. Bu Nina. Ya, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya untuk apa materi dari Pak Nanang, yaitu tentang live worksheet ya, live worksheet untuk apabila Bapak Ibu ada pertanyaan tentang live worksheet, ada kesulitan, ada pertanyaan yang lain, nanti tetap bisa bertanya di grup ya, di grup baik malam ini atau besok pagi atau besok malam kita masih jumpa lagi dengan Pak Nanang. Ya, oke ya. Oke, selanjutnya kita terima kasih Pak Nanang ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Ini udah hidup lampu nih Pak. Alhamdulillah Pak Nanang sudah Alhamdulillah nggak bermasalah tadi. Ya memang kebetulan di tempat Pak Nanang mati lampu, tapi alhamdulillah laptopnya masih kuat 1 jam lebih lagi dan sinyalnya lancar ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat kuis-kuis online ya dan sejenisnya dengan bantuan Prof ya. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan Bapak Haris Faisal untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Haris. Ya, baik. Terima kasih Pak Randy atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati tim dari Guru Inovatif Indonesia. Ya. Yang saya hormati narasumber pertama Pak Nanang. Yang saya hormati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah makin malam makin menarik ya. Tadi yang apa yang sampaikan Pak Nanang sangat menarik sekali ya. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan ya terkait dengan live worksheet ya. Kali ini pada malam hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya mulai kemarin ya terkait dengan pemanfaatan prof ya. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan pengenalan aplikasi ProProf ya. Hari ini, malam ini saya akan melanjutkan dengan menyampaikan materi pertama adalah pembuatan LMS ya, Learning Management System dan fitur Brain Games ya. Tapi sebelum saya mulai ya, kita relaksasi sejenak ya. Ini menjadi instruksi dari Pak Dr. Suhardi dan Pak Randy, mungkin sekedar relaksasi sejenak. Saya akan mengirim satu link ProProf ya. Ini sebagai bentuk refreshing saja ya, karena makin malam mungkin ada saja yang sudah mulai mengantuk ya. Tapi saya akan berikan satu link ProProf yang kita akan gunakan sebagai fitur untuk relaksasi ya. Saya akan kirim di forum chat ya. Sebentar. Saya akan kirim di forum chat. Juga saya kirim di grup WhatsApp ya. Sebentar. Pak Randi, tolong bisa kirim linknya ke grup. Saya tidak bisa mengirim karena tertutup, hanya admin saja yang sebentar. Linknya di mana Pak? Saya kirim di ini ya, di Zoom ya. Iya, dikirim di Zoom. Saya sudah kirim juga ke Pak Dr. Suhardi. Iya, sebentar. Saya kirim ke ya. Sudah saya kirim di WA Group. Oh iya, terima kasih Pak Ri, terima kasih Pak. Ya, jadi sebelum dimulai, sebentar saya sampaikan, ini sekedar relaksasi sejenak ya. Ada reward dari Pak Dr. Suhardi ya. Nanti jika Bapak Ibu bisa menjawab secara cepat dan tepat ya, nanti ada laporan 10 teratas, nanti yang 4 teratas itu akan mendapatkan hadiah Pak Randi. Oh iya. Hadiah. Berapa besar ini Pak yang diambil Pak? Berapa besar Pak? 4 saja. 4 teratas ya. Jadi silakan 4 akan mendapatkan hadiah langsung dari Pak Dr. Suhardi ya, berupa voucher pulsa ya, sebesar 25.000. Nah, silakan Bapak Ibu diklik itu. Kuota
yang untuk harian. Ya, katanya ya dapat pulsa 25.000. Kalau jawabnya benar dan cepat ya, benar dan cepat karena ada waktunya ada juga waktunya ya. juga. Jadi ini hanya ada 12 soal. Untuk menjawab satu soal hanya tersedia waktu 5 detik. Sehingga 5 detik ya. Berarti 1 menit berarti ya. 1 menit. 1 menit aja. Ya. Ya, silakan dicoba dulu Bapak Ibu. 4 atas yang bisa cepat menentukan hasil kuis ini, ya. Oke, baik. Ya, silakan. Saya mulai ya. Saya hitung sampai 3 ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Ya, silakan diklik di linknya Ibu, Bapak Ibu. Di linknya ada di chat, ada di grup WA ada. Silakan dicoba ngerjakan 1 menit aja. Pokoknya kegiatan ini banyak hadiahnya nih Pak Aris. Ya, yang kegiatan sebelumnya kita bagi-bagi 5 akun Canva Pro. Ya. Oh ya, ini nanti juga kita akan buat kompetisi lagi, membuat dari Pak Haris ya. Ini besok juga kita buat lomba membuat LKS online. Nanti kita siapkan hadiahnya. 30 detik lagi Pak Randi ya. Habis ini di share screen ya Pak Aris ya tampilannya siapa aja. Wah ini nggak usah malu Bapak Ibu, ini buat seru-seruan aja kok, buat seru-seruan, nggak dilihat siswanya. Wah, sudah banyak yang selesai. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Ya, sabar. Ditunggu. Ya. Sudah selesai. 1 menit ya. Oke, baik. Baik, saya tunjukkan hasilnya ya. Nanti. Ini karena yang sudah saya setting, jadi yang muncul hanya 4 teratas saja ya. Jadi nanti yang tidak masuk ke dalam report nanti tidak menjawab atau terlambat ya. Tidak bisa tepat 1 menit mengerjakannya ya. Tapi bisa disetting semua Pak Aris, bisa semua bisa. Semua disetting masuk semua gitu bisa. Ranking bisa. Cuman yang untuk saat ini saya setting gitu. hanya Iya. Oke. Gitu Bapak Ibu. Ya, monggo Pak Aris. Jadi saya ambil skor teratas dan waktu tercepat. Ya. Oke, baik, saya akan tunjukkan sebentar. Siapa saja yang masuk 4 teratas ya. Ya. Kok saya yang deg-degan ya Pak Aris ya? Jangan-jangan yang menang Pak Nanang ini. Oke, sudah muncul Pak Randi? Wah, itu kok Pak Suwardi yang ngerjakan ini. Sudah muncul ya? Ya, ini sudah ada 4 teratas yang muncul ya. Ternyata Pak Dr. Suwardi tidak mau kalah juga. Itu ada skornya, bisa di ranking. Rankingnya yang mana Pak? Rankingnya Pak? Rankingnya yang mana? Ranking. Skor, dari skor Pak Randi. Oh, dari skor dan waktu tercepat ya. Ya, di sini menunjukkan tidak ada yang bisa menjawab tepat 1 menit ya. Ada yang ini Pak Dr. Suwardi sudah ikut menjawab tapi lebih 7 detik ya. Jadi tidak ada yang tepat 1 menit. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti tetap saya berikan voucher sesuai dengan instruksi Pak Suwardi ya. Jadi kita pilih yang pertama adalah ini seperti saya udah hitung ya. Nggak usah dihitung Pak Suwardi itu. Ya, karena yang memberikan voucher. Ya, saya pertama Marjeni Tanjung ya. Ya. Ini menjawab dalam waktu 1 menit 24 detik ya.
dengan skor 83. Ya. Tapi yang saya hitung adalah kecepatan waktu. Yang kedua, Ibu Tuti Solihah ya dengan waktu 1 menit 40 detik ya. Kemudian ketiga Pak Bayu, ya selamat Pak Bayu. Pak Bayu skornya tinggi ya, tapi waktunya lebih lambat ya. Saya hitung yang tercepat. Dengan waktu 1 menit 53 detik ya. Dan yang keempat itu jatuh kepada yang hijau ya Pak ya. Yang hijau yang sudah melewati batas ya. Wah, ini nilainya 100. Nilainya 100. Bu Kusmarita ya, tapi waktunya melebihi 2 menit bahkan, 2 menit 11 detik. Ya, jadi yang akan dapat voucher nanti dari Pak Dr. Sardi, Ibu Marjeni Tanjung, Ibu Tuti, Pak Bayu, dan Ibu Kusmarita. Ya, selamat yang sudah mendapatkan voucher sebesar 25.000 ya. Langsung WA Pak Suwardi ya nomornya Bapak Ibu. Ya. Ya. Silakan langsung menghubungi Bapak Dr. Suwardi atau Pak Randi untuk tindak lanjut vouchernya. Oke, itulah relaksasi dari saya, Pak Randi dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu juga bisa digunakan ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait ProProof ya, melanjutkan yang kemarin. Tadi sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nanang ya. Tadi sempat menyinggung sedikit ada fitur word search Pak Nanang ya, ada mencari kata ya. Jadi pada malam hari ini saya juga akan sedikit menyinggung itu ya. Jadi ada 2 materi. Yang pertama adalah pembuatan LMS dan brain games ya. Saya langsung share screen saja, kita langsung praktik. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya tampilkan ProProof ya. Dan yang tadi adalah salah satu produk dari quiz maker dari ProProof ya. Quiz-quiz yang memanfaatkan beragam tipe soal ya. Ada yang multiple choice, ada benar dan salah, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi hari ini, malam hari ini, saya akan menyampaikan tidak jauh dengan quiz-quiz tadi, yaitu yang pertama adalah kita akan membuat LMS ya, dan brain games ya. Apa sih fungsi LMS dan brain games ya? Kita tahu bahwa kuis-kuis yang tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi, untuk meningkatkan motivasi siswa itu bisa kita manfaatkan melalui media-media daring ya. Dan itu bisa menjadi hiburan agar bisa mensiasati munculnya kejenuhan siswa ya. Jadi kita bisa memberikan soal-soal demikian untuk bisa meningkatkan kembali konsentrasi dan motivasi dan menyenangkan ya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat LMS ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan aplikasi Edmodo, Moodle, Google Site, Schoology dan sebagainya. Itu adalah salah satu layanan LMS. Nah, begitupun dengan ProProof, ini juga memiliki layanan untuk membuat LMS atau Learning Management System. Ya, apa fungsi daripada LMS? Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu ya bahwa LMS merupakan sebuah wadah ya pembelajaran yang bisa mencakup materi-materi yang kita sampaikan. Kita bisa memasukkan soal-soal ujian, kita bisa memasukkan video, kita bisa memasukkan presentasi materi dan sebagainya. Jadi ProProof juga memiliki layanan tersebut yang menurut saya sangat sederhana sekali ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sulit dengan beberapa layanan selain ProProof yang mungkin agak ribet dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya ProProof ini termasuk layanan untuk membuat LMS yang sangat sederhana sekali ya. Nah, di samping itu
ProProof juga sudah terintegrasi dengan apabila kita sudah membuat kuis, membuat materi, membuat segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran bisa langsung diimport ke ProProof ya. Gitu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita ingin membuat LMS ya. Di sini adalah salah satu fitur dari ProProof ya. Saya pernah kemarin menampilkan semua produk yang ada di ProProof ya, mulai dari Quizmaker, Training Maker, kolaborasi, ada banyak ya, termasuk yang akan saya jelaskan adalah Brain Games ya, Brain Games dan pembuatan LMS. Kita klik Training Maker ya, ini adalah fitur untuk membuat LMS sederhana ya. Nah, di sini sudah ada create from scratch ya, artinya apa? Kita akan memulai membuat LMS ya. Secara template sebenarnya di ProProof sudah menyediakan beragam template ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengcustom, men-setting agar lebih menarik lagi sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa langsung mengklik create from scratch ya, artinya kita akan memulai dari awal bagaimana membuat learning management system dari ProProof ya. Nah, saya sudah membuat satu contoh ya. Sebentar. Nah, ini contoh yang saya buat ya terkait dengan LMS seperti Edmodo, kemudian Schoology ya. Nah, ini contoh yang saya buat tadi ya. Saya buat LMS untuk guru inovatif Indonesia ya. Dan tadi saya sudah berikan kuisnya. Ya, ini sudah terintegrasi di sini ya, karena sudah disiapkan kuis di ProProof sebelumnya ya. Ya, nih. Dan ini ada layanan-layanan yang saya kira bisa kita manfaatkan untuk memvariasikan ya LMS yang kita bisa custom, bisa kita manfaatkan dengan berbagai sajian-sajian materi yang menarik ya. Oke. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai dari awal bagaimana membuat LMS yang kita gunakan dari fitur ProProof ya. Nah, ini. Oh, maaf. Sebentar. Nah, ini. Nah, ketika tadi kita sudah mengklik create from scratch, nanti akan muncul layout seperti ini ya. Layout seperti ini. Nah, dan ini yang pertama adalah kita sudah disajikan dengan layanan bagaimana membuat tampilan awal, bagaimana membuat page, bagaimana membuat sub page dan lain sebagainya ya. Kita akan klik di sini, ini ada icon edit ya. Nah, di sini. Ini adalah untuk memberikan foto atau gambar di tampilan awal ketika kita membuat LMS ya. Kita bisa memilih dari gambar yang disediakan oleh ProProof atau kita bisa mengupload dari dokumen kita sendiri. Kita bisa pilih foto dari dokumen kita ya. Kita klik upload, kemudian kita klik done. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Dan kita juga bisa mengganti judulnya ya. Di sini kita klik di sini course title, artinya kita memberikan judul atau titel di LMS kita. Ya, misalnya saya berikan judul Guru Inovatif Indonesia atau Bapak Ibu bisa bernama dengan bidang mata pelajaran yang diampu ya. Kemudian ada course subtitle ya. Misalnya Bapak Ibu tadi dari beragam latar belakang ya, guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru IPA ya, bisa berikan deskripsi terkait dengan mata pelajaran yang diampu ya. Oke. Kita bisa klik done di sini jika sudah selesai ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah setting untuk menambah setiap chapter. Chapter itu adalah bagian-bagian yang akan kita tampilkan di LMS ya. Kita bisa tambahkan chapter di sini ya. Kita bisa tambahkan di sini, bisa add new ya. Nanti kita menambahkan chapter baru ya.
Kalau misalnya di LMS itu kita akan menampilkan yang pertama misalnya materi ya. Kemudian kita bisa menambahkan kelas misalnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan kuis ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, untuk mengatur layout kita bisa memilih. Nah, di sini ada pilihan layout ya. Ini berkaitan dengan posisi gambar dan teksnya. Apakah kita akan menentukan gambar di sebelah kanan dan teks di sebelah kiri, atau gambar di atas, teks di bawah, itu di sini ya, di layout ya. Oke. Nah, kita bisa mengganti gambarnya dengan mengklik change media. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, di ProProf itu tidak ada layanan bahasa Indonesia ya, jadi semuanya pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi saya kira ini bahasa Inggris yang sederhana dan mudah dipahami ya. Kita bisa klik upload ya. Seperti tadi ya. Upload, kita bisa klik done. Ya, kita bisa tambahkan teks ya. Misalnya deskripsi ragam materi berikut, ragam materi mata pelajaran matematika misalnya. Ya, apa saja bisa dibuat pointer ya, atau number bisa buat seperti ini. Di Bapak Ibu bisa menggunakan pointer seperti ini ya, dan bisa mengcustom jenis fontnya ya, bisa ditebalkan atau diberi warna ya. Jadi saya kira ini sangat sederhana sekali ketika Bapak Ibu membuat LMS sendiri ya. Oke. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan atau menginput materi-materi yang sudah kita sediakan ya, baik berupa PDF, kemudian Word dan lain sebagainya, itu bisa kita klik page ya di sini. Ya. Di sini sudah ada blank page atau template yang sudah disediakan oleh ProProf. Ya. Bentar. Nah, kita bisa pilih blank page ya, untuk page yang kosong, belum ada apa-apa ya. Nah, seperti biasa, jika kita ingin mengubah gambarnya, kita bisa klik change media ya. Jadi gambar, logo dan lain sebagainya sudah Bapak Ibu sediakan di dokumen Bapak Ibu di laptop ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menambahkan materi? Ya, di sini ada icon tambah ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan ya. Bisa kita masukkan dalam bentuk teks, media dan teks, atau resource. Resource itu berupa link atau tautan ya. Kalau teks artinya kita akan masukkan teks, kalau media itu kita akan masukkan berupa video, audio dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bisa kita memasukkan atau input ya materi berupa gambar, berupa video, dokumen, spreadsheet, atau bentuk PowerPoint presentasi ya. Jadi tinggal kita pilih upload dan kita pilih mana materi yang ingin kita upload di LMS, baru kita nanti klik done ya. Seperti itu. Kita coba. Misalnya kita akan pilih dokumen ya, Bapak Ibu.
atau e-book dan lain sebagainya yang ingin kita upload di sini, kita bisa pilih dokumen, ya, kita pilih upload, dan kita bisa pilih e-book yang ada di dokumen kita. Misalnya saya pilih ini ya. Nah, ini proses loadingnya menyesuaikan dengan kapasitas file yang akan kita upload ya. Kalau lebih kecil artinya akan lebih cepat. Kalau kapasitasnya besar mungkin akan relatif lebih lama ya. Kurang lebih seperti ini. Sebentar. Biasanya kalau e-book kan bisa lebih dari 50 MB ya. Jadi kapasitas PDF atau dokumennya itu akan mempengaruhi waktu ketika mengunggah ya, mengupload. Jadi materinya Bapak Ibu harus sudah disiapkan ya ketika ingin mengunggah di LMS ProProof ini. Ya. Sebentar lagi ya, ini sudah terupload ya, hanya 4 MB. Ya. Nanti akan ada preview di sini. Ya. Kita bisa langsung done. Ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul PDF yang saya unggah ya. Jadi nanti di halaman materi ya, nanti akan muncul sesuai dengan apa yang kita unggah ya. Ada PDF misalnya atau video. Kalau kita ingin membuat submateri, kita bisa menambahkan di add new ya, kemudian kita tambahkan add page ya. Jadi dalam satu materi itu kita ada sub-materi. Jadi kita bisa atur di sini. Ya, ini sudah muncul. Dan di ProProof itu ketika kita mengupload PDF itu bisa langsung ditampilkan isinya ya. Seperti ini. Ya, jadi bukan harus di-download terlebih dahulu tapi sudah menampilkan isi dari PDF yang sudah kita upload. Begitupun dengan ketika kita mengupload PowerPoint Bapak Ibu. Jadi nanti langsung muncul tampilan isi dari materi PowerPoint itu sendiri. Jadi langsung muncul ya untuk PDF yang saya upload. Kita bisa atur ukurannya apabila terlalu kecil ya kita bisa perbesar di sini ya. Ini sudah ada keterangan halamannya ya. PDF ini jumlahnya ada 555 halaman ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui berapa jumlah materi atau jumlah halaman yang ada di PDF ini. Ya. Begitupun ketika kita mengupload video, ya nanti akan langsung bisa menampilkan isi dari video yang kita upload. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika kita ingin membuat kelas misalnya, ya kita mengajar misalnya 5 kelas, kita bisa buat di sini, ya. Atau kita mengajar jenjang kelas yang berbeda, kita bisa menambahkan di sini, misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya kita bisa tambahkan page ya. Jadi ada sub page yang akan kita buat, baik itu kelas 11, kelas 12 gitu ya. Begitupun materi-materi yang berbeda, misalnya materi untuk kelas 11 kita bisa buat sub page di kelas 11. Nah untuk kuis ya Bapak Ibu, kuis itu sebenarnya yang di ProProof itu akan bisa langsung kita pilih ketika kita sudah membuat di layanan fitur Quizmaker yang kemarin. Ya, jadi nanti akan sudah tersedia. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan ya, ada kuis ya, kita bisa pilih kuis.
Jadi soal-soal yang sudah kita buat bisa langsung kita pilih di sini. Nah, di sini ada keterangan select an existing quiz, artinya kita bisa memilih kuis-kuis yang sudah kita buat ya. Nah, tinggal pilih saja di sini. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kuis Guru Inovatif Indonesia. Jadi membuat soal-soal ujian itu sudah kita buat terlebih dahulu di layanan Quizmaker sebelum kita membuat Training Maker di ProProf ya. Jadi sudah efisien ya, kita lebih cepat mengintegrasikan antara kuis yang sudah kita buat di dalam LMS ini, Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melihat previewnya ya, bagaimana tampilan yang sudah kita buat dengan mengklik preview. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini menu barnya di samping, baik kita bisa atur mau secara vertikal ataupun horizontal ya. Nah, jadi ini materi, kelas, kuis, atau kita bisa tambahkan page-page yang lain. Mudah sekali Bapak Ibu ketika kita membuat LMS di ProProf ya. Jadi tidak ribet ya, meskipun menggunakan bahasa Inggris, tapi saya kira ini sangat sederhana sekali, bisa kita manfaatkan sebagai LMS yang sederhana ya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, bisa saya jelaskan terkait dengan pembuatan LMS ya. Kemudian setelah ini kita sudah selesai membuat LMS ya, kita bisa langsung mengirimkan link daripada LMS ini kepada siswa kita ya. Bisa langsung kita kirim. Nah, setelah selesai kita bisa klik done. Artinya kita sudah menyelesaikan pembuatan LMS ini. Dan ini sudah muncul di sini. Nah, yang inilah yang nanti kita bisa kirim ke siswa kita untuk mengakses LMS yang telah kita buat sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu ya. Nah, ini report adalah apa? Adalah laporan yang nanti masuk ketika siswa diberikan soal-soal kuis ya. Jadi di sini sudah ada fitur reportnya. Ya, jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu terkait pembuatan LMS ya. Yang kedua berikutnya ya, saya akan lanjutkan dengan membuat brand games. Ya. Mengapa brand games itu bisa kita manfaatkan? Saya kira ini menjadi salah satu layanan yang kita manfaatkan untuk ini ya, relaksasi ya. Kalau biasanya kita tatap muka ada brain gym ya, ada senam otak dengan gerakan atau dengan game-games ya. Kalau secara daring kita bisa memanfaatkan ProProf untuk melaksanakan atau mengganti aktivitas yang biasa kita gunakan di kelas untuk meningkatkan konsentrasi atau bisa memberikan rasa apa ya, menyenangkan kepada siswa kita ya, untuk bisa fokus terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Di sini kita sudah ada fitur atau icon brand games. Bisa kita pilih klik brand games ya. Nah, di sini sudah banyak sekali ragam games-game yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya katakan ada yang sudah dijelaskan oleh Pak Nanang ya, ada word search ya. Di sini sudah tersedia juga bagaimana kita memanfaatkan fitur ini untuk bisa memberikan sedikit relaksasi kepada anak-anak ketika pembelajaran daring ya. Di sini ada word search, ada crossword TS ya. Kita akan pilih satu ya. Bagaimana membuat games ini? Kita klik, pilih word search ya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada template-template bawaan ya. Kita bisa mengklik create games ya. Kita klik create games, kemudian kita pilih word search. Ya. Oh, berarti harus masuk dulu. Kita masuk dulu. Jika sudah punya akun ProProf, kita bisa langsung sign up dengan akun yang sudah kita daftarkan. Nah, jika sudah seperti ini, ya,
Kita bisa ulangi lagi, kita pilih create games dan kita pilih word search ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dan ini adalah game untuk mencari kata ya. Misalnya kita beri judul word search guru inovatif misalnya. Contoh saja. Di sini ada 2 kolom ya. Yang ini adalah kata yang ingin kita tampilkan di word search ya. Misalnya ya, kalau bahasa Indonesia kita masukkan misalnya jenis-jenis majas ya, personifikasi misalnya ya. Kemudian metafora, asosiasi, ya, litotes misalnya. Ya, ini. Ya, kemudian kita bisa langsung create my games ya. Setelah kita menuliskan kata-kata yang ingin kita tampilkan di WordSearch, kita bisa langsung klik create my game ya. Oh maaf sebentar. Berarti harus terisi semua. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi harus terisi semua kata-kata yang sudah disediakan di kolom itu, baru kita bisa create games ya. Kemudian ada juga pilihan yang lain Bapak Ibu. Ya, di sini ada crossword ya. Ada jigsaw, ada puzzle dan lain sebagainya. Kalau puzzle kita bisa mengupload foto, misalnya foto tokoh siapa ya untuk kita susun. Dan ini pilihannya ada pilihan easy, ada medium, ada hard ya. Ini sebagai bentuk games, variasi game saja. Kalau tadi ada word search, ada puzzle ya. Kita bisa upload foto di sini misalnya. Ya. Nah, sebagai contoh saja Bapak Ibu. Mungkin ini bisa kita praktekkan di jenjang dasar atau jenjang menengah ya. Ya, ini. Puzzle, kita beri judul puzzle ya. Ya. Ini tingkat kesulitannya kita mudah saja, isi saja. Ya. Nanti akan muncul seperti ini, play games ya. Nah, begini Bapak Ibu. Ya, ini jadi salah satu contoh games yang tersedia di Prof ya. Kita menyusun puzzle yang sudah kita buat ya. Kemudian banyak lagi game-games yang lain Bapak Ibu. Ya. Ada jigsaw, ada word scramble. Nah, ini yang sering saya gunakan. Nah, ini scramble itu kita mengacak satu kata ya, kemudian nanti kita bisa menyusun dengan kata yang utuh ya, dengan cara menggeser ya. Misalnya begini. Personifikasi ya. Hints itu apa? Hints itu adalah clue ya. Clue untuk bisa menjawab atau menyusun kata personifikasi misalnya. Majas perbandingan misalnya. Ini clue saja. Kemudian ada metafora misalnya. Majas perbandingan juga. Ini contoh asosiasi majas perbandingan. Nah, jadi word itu adalah kata yang ingin kita susun dan hint adalah clue untuk bisa menjawab kata yang akan disusun ya. Kemudian setelah selesai kita bisa create my games. Bentar. Kemudian kita bisa langsung membagikan link ini kepada siswa ya. Tautan ini kita copy, bisa langsung kita kirim baik itu melalui Google Classroom atau WhatsApp group. Kita bisa coba
play game. Nah, begini Bapak Ibu tampilannya. Ini adalah contoh game Word Scramble ya. Jadi ini kita klik dulu hints-nya ya. Kita berinstruksi siswa untuk mengklik hints. Majelis perbandingan ya. Jadi apa salah satu contoh majelis perbandingan. Jadi kita bisa merangkainya dengan menggeser-geser ya begini. Ya. Coba Bapak Ibu ya, kita susun menjadi kata yang utuh ya. Kita contoh dulu. Personifikasi. Jadi ini termasuk permainan yang sederhana untuk bisa memberikan relaksasi kepada anak-anak. Sebentar. Ya, personifikasi. Jadi kita menyusun dengan sesuai dengan clue yang diberikan. Ini kalau di HP bisa lebih cepat Bapak Ibu. Personifikasi. Ya, jadi kalau benar nanti akan muncul jawaban benar, correct answer. Itu Bapak Ibu ya. Ya jadi itu sebagian saja game-game yang ada di ProProf. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan dengan banyaknya pilihan games ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Banyak sekali Bapak Ibu, ada jigsaw, ada sliding, ada sudoku ya, bisa kita manfaatkan sesuai dengan jenjang yang kita ajar ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Ada crossword, ada word search, ada sliding puzzle, ada logic games ya. Permainan-permainan yang bisa mengasah otak, senam otak, ada word scramble dan sebagainya. Nah, di sini juga di ProProf juga ada yang namanya layanan flashcard Bapak Ibu. Ya. Kita tahu flashcard itu ya sebuah games gambar dan kata ya. Artinya kita menebak gambar dari gambar, kemudian apa sih jawaban yang bisa kita temukan dari gambar tersebut ya. Contoh, kita bisa klik create your first flashcard ya. Ya. Di sini ya sudah ada sebenarnya beberapa layout atau template yang disediakan oleh ProProf ya. Tapi kita bisa buat secara mandiri ya. Nah, kita bisa pilih create flashcard. Nah, biasanya ini digunakan untuk jenjang-jenjang dasar ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa upload fotonya ya. Langsung klik ini, kita pilih gambarnya misalnya ya. Dan kita bisa langsung mengisi apa misalnya kata kunci atau jawaban yang berkaitan dengan gambar ini ya. Kita bisa klik atau kita langsung isi di sini. Setelah selesai seperti biasa nanti kita bisa klik done ya. Di sini ya. Misalnya ini daun ya, berarti kan berhubungan dengan misalnya klorofil ya. Misalnya klorofil. Saya klik done. Ya berarti harus diisi semua Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kita bisa mengisi semua gambar di sini ya, kemudian kita klik done, nanti akan muncul play games dan itulah link yang akan kita bagikan ke siswa ya, baik itu melalui WhatsApp group atau Google Classroom ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan pembuatan LMS dan beragam fitur-fitur brand game yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan relaksasi ya selama pembelajaran daring. Saya kira itu Pak Randi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Randi.
Nah, baik Bapak Ibu, ya jadi terima kasih sebentar. Pak Haris ya atas penyampaian materinya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu ya untuk Bapak Ibu bisa, mungkin ada yang sudah mencoba kemarin tentang prof ya, dan atau mungkin ada kesulitan, silakan bertanya baik secara langsung, klik raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga tulis di kolom chat ya, kolom chat di chat Zoom ya, nanti kita akan jawab pertanyaan tersebut. Nah, silakan Bapak Bayu untuk bertanya secara langsung. Silakan Pak Bayu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum dan selamat malam. Mau izin bertanya kepada Pak Nanang yang tadi, yang sesi Pak Nanang, itu jawaban di live sheet itu apakah lebih baik menjawab langsung atau memakai sistem dahulu baru bisa menjawab? Assalamualaikum dan selamat malam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, terima kasih Pak Bayu. Ya, ya, mungkin ini sesi dari Pak Faris, tapi nggak apa-apa kalau Pak Nanang masih online, mungkin bisa, masih adakah Pak Nanang atau mungkin sudah? Karena tadi ada gangguan jaringan, maksudnya sudah live sepertinya. Ya mungkin nanti akan dijawab Pak Nanang mungkin yang di grup WA mungkin ya Pak Bayu ya, karena sepertinya Pak Nanang tadi mati lampu di daerah Muaro Jambi dan akhirnya laptopnya sudah habis baterainya gitu ya. Nanti bisa dijawab lewat grup WA. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya di khususnya materi Prof ya, untuk bertanya secara langsung ya bisa, atau bisa juga tulis di kolom chat ya pertanyaannya ya. Silakan dicoba, mungkin tentang pembuatan kuisnya atau apa, silakan ya. Nanti kita akan ini sekitar ada 10 menit lagi, silakan ya. Kemungkinan besok kita akan infokan ada namanya challenge ya nanti. Baik nanti kita akan siapkan challenge apa ya, challenge atau tantangan ya, kontes sederhana lah seperti yang pekan lalu kita membuat cover buku ya, kita nanti buat apa, nanti kita akan berikan sedikit reward aja lah, yang penting buat seru-seruan aja biar berkreasi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Imas ke Pak Haris. Pak Haris, apakah dengan Prof kita bisa monitoring atau mengendalikan aktivitas peserta didik? Lalu jika ngajar tim, bagaimana akunnya? Sendiri-sendiri atau jadi satu? Monggo Pak Aris. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Imas. Jadi masih ada materi besok ya terkait dengan pembuatan classroom Pak Randi. Jadi Prof ada layanan classroom untuk bisa membreak out ruang diskusi. Ya, jadi misalnya kalau di classroom ya ada satu kelas dengan jumlah siswa, tapi kalau dalam Prof itu ada classroom dengan layanan live chat yang bisa memberi kelompok. Ya, misalnya kita buat kelompok kita buat itu. Jadi dalam satu ruang diskusi, misalnya satu kelas, kita bisa memberi membuat 4 misalnya. Jika ada 25 siswa, kita bisa membagi kelompok, dan itu nanti kita bisa petakan tuh 5 siswa di ruang. Ya, itu artinya kita bisa mengajar secara kelompok gitu ya. Apakah dengan kita bisa monitoring atau mengendalikan aktivitas, yaitu melalui Discuss ya Bu Imah, melalui Discuss, melalui fitur layanan untuk membuat sebuah kolom diskusi, ruang diskusi, maaf. Itu ya. Pak Randi, Bu Imah. Ya, itu ada pertanyaan berikutnya Pak Haris, apabila free trial sudah habis gitu ya, apa saja yang kira-kira dibatasi? Mungkin bisa. Ya, baik. Saya kira setiap aplikasi pasti ada layanan lain, ada layanan untuk premium Pak Randi ya. Jadi kalau saya kira untuk layanan free trial itu sudah cukup memadai ya untuk bisa menunjang pelaksanaan pembelajaran daring.
Tapi memang ketika trialnya habis itu, kita banyak sekali tidak mendapatkan layanan yang saya jelaskan tadi, ya. Misalnya ada pembuatan ruang-ruang diskusi, kemudian pembatasan user lain sebagainya. Tapi kalau dalam layanan yang premium, yang pro, itu bisa kita maksimalkan. Tapi kalau free trial saya kira kan itu hanya bentuk promosi ya. Jadi banyak sekali batasan-batasan yang kita hadapi ya. Baik itu tadi saya katakan jumlah penggunanya, fitur-fiturnya itu bisa hilang karena waktu trialnya sudah habis ya. Saya kira itu Pak Irham ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Supriyadi, langsung saya jawab Pak Randi ya. Adakah layanan absensi seperti di Moodle untuk pantau keaktifan siswa ya? Di Proprof itu tidak ada ya Pak, cuman memang ada apa namanya dari kolom classroom itu nanti akan muncul ketika mereka online ya. Jadi akan muncul daftar pesertanya. Jadi tidak ada layanan untuk absensi. Gitu. Kemudian untuk pembuatan soal apa bisa dikonvert dari exam? Ya. Bisa dijelaskan Pak Supriyadi maksudnya gimana untuk convert dari exam? Untuk pembuatan soal apa bisa dikonvert dari exam? Ya, examination. Saya belum paham dengan pertanyaannya Pak Supriyadi. Yang jelas di Proprof itu memang yang saya jelaskan kemarin di kuis itu ada import soal ya, tapi template-nya sudah disediakan oleh Proprof. Jadi kita bisa mengimport secara efisien ya, tidak perlu mengedit secara manual di Proprof, tapi kita bisa langsung mengimport soal dari file Excel. Saya kira itu Pak Randi. Ya, silakan. Oh, itu sudah lanjut. Ada banyak pertanyaan. Ya Pak, kalau tugas proyek mengirimkan video lewat Maker video ya Pak. Ya, tergantung tujuan Ibu. Apakah video sudah disediakan atau Ibu mau langsung meng-record sendiri? Ini sudah ada layanannya. Jadi di sana sudah ada upload video atau record video atau audio. Misalnya ingin membuat bentuk soal listening, misalnya itu sudah ada di audio. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah di Proprof dalam permainan game bisa koreksi otomatis seperti live proxy? Ya. Jadi kalau di brain game itu Pak Randi itu hanya bentuk permainan untuk bisa meningkatkan konsentrasi, ya, bukan dalam bentuk soal. Jadi tidak ada untuk mengoreksi, ya. Nanti akan muncul hasilnya di akun masing-masing siswa. Itu Pak Randi ya. Ya, silakan Pak. Mungkin ini ada yang raise hand, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu, kurang 5 menit ini. Silakan Pak Supriyadi nih. Nah, Pak Supriyadi. Silakan Pak Supri. Salah satu peserta kita yang semangat Pak Supri. Silakan. Nggak bunyi Pak. Tapi sudah buka mikrofonnya tapi nggak bunyi. Iya, belum bunyi Pak. Belum masuk mikrofonnya. Mungkin ya mungkin bisa pakai earphone Pak. Ya, kami tunggu. Iya, belum bunyi Pak. Belum bunyi. Belum masuk suaranya Bapak. Atau nggak perlu mikrofon mungkin ya. Perangkatnya sepertinya sedang, ya. Iya, belum masuk suaranya Bapak. Ini tidak ada grafik spektrum suara masuk di sini. Mungkin nanti bisa tulis saja ya Bapak ya. Tulis di grup aja, di grup WA mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Haris, suaranya belum masuk. Non sewu Bapak. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Mungkin 1 pertanyaan lagi. Ya, ini ada lagi nih Pak Andi di kolom chat Pak Andi. Ya, silakan Pak Haris. Apakah ada typo dalam pengerjaan kuis? Ada Bu Santi ya. Itu untuk waktu bisa kita setting ya
di fitur setting, apakah kita ingin memberi waktu tiap soal atau kita ingin memberi waktu secara keseluruhan. Ya, misalnya satu soal kita beri waktu 5 detik, atau bisa kita langsung beri waktu selama 1 menit untuk 10 soal misalnya. Ada timer untuk pengerjaan kuis. Saya kira demikian, Pak Randi. Ya, terima kasih Pak Haris. Ya, karena memang ya. Nah, ini satu lagi mungkin Pak, berapa banyak kuis yang bisa kita buat atau mungkin soal atau kuis yang dimaksud ya? Soal yang kita buat apa bisa sangat banyak sekali Pak soalnya dalam sebuah kuis? Oke. Pertanyaannya seberapa maksimal banyak kuis yang kita buat? Oh, bukan item soal. Mungkin banyaknya kuisnya ya, banyaknya kuisnya bukan item soal. Ya, untuk maksimal saya belum bisa jawab ya. Jelas kita bisa membuat beragam ya nanti. Ya, kalau item soal itu kita bisa lebih dari 100 yang saya coba. Ya. Jadi untuk banyaknya kuis itu bisa kita buat dengan banyaknya jumlah classroom ya kalau di ProProof ya. Kalau misalnya dalam satu kelas kita membuat 5 kuis itu bisa. Misalnya untuk satu materi, satu ulangan harian ada 5 materi, kita bisa buat 5 kuis. Saya kira demikian Pak Randi. Ya, oke Bapak Ibu, ya sudah memasuki waktu jam 21.00 ya waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya untuk malam ini kita cukupkan ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya dari baik tentang Levoxit dan juga ProProof. Apabila Bapak Ibu kurang jelas nanti kita akan bagikan rekaman kita akan upload malam ini, mungkin besok pagi kita akan bagikan rekaman hari ini, bisa dicoba lagi. Mungkin mau mencoba yang membuat soal dan yang lainnya silakan dicoba sendiri. Kalau ada kesulitan silakan tulis di grup, nanti akan dibantu dijawab oleh kedua narasumber yaitu Bapak Haris dan juga Pak Nanang ya. Begitu Bapak Ibu. Untuk berikutnya kita masih ada satu tatap virtual lagi yaitu besok malam ya dengan waktu dan jam yang sama ya. Besok malam jam 19.00 sampai dengan 21.00 WIB kita akan berjumpa dengan Pak Nanang maupun Pak Haris dengan materi berikutnya yang jelas satu rangkaian agar materi ini bisa penuh kita pelajari gitu ya. Harapannya dengan materi ini nanti kita bisa membuat variasi soal, variasi LKS dalam bentuk online. Dan minggu depan jangan lupa saya akan infokan ada challenge khusus lah membuat LKS atau membuat soal yang nanti akan kita ambil beberapa terbaik ya untuk dapat hadiah ya seperti yang minggu lalu ya kita sudah bagikan challenge ya. Yang penting tetap semangat Bapak Ibu ya, tetap semangat. Dengan Bapak Ibu peningkatan kualitas dalam diri Bapak Ibu, insya Allah nanti siswa Bapak Ibu juga semakin senang, ilmu juga semakin barokah gitu ya. Mungkin saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Pak Nanang. Kita jumpa lagi besok malam. Bisa saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.